Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum teman-teman dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Intinya jangan lupa bersyukur. Saya doakan teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam urusannya, rezeki yang sangat berlimpah, yang banyak, yang deras, hidup berkelimpahan, serta kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat bersama keluarga yang dicintai. Teman-teman, saya mau jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang tidak yakin dengan keajaiban berkah dari sholawat. Saya mau jawab ya, biar teman-teman tahu kesalahannya di mana. Jadi jangan nyalain sholawatnya, apalagi nyalain Allah. Itu nggak bagus. Karena apa? Kalau sudah seperti itu, mau sampai kapanpun ya nggak akan ada keajaiban. Maksudnya gini teman-teman, kalau kita sudah melakukan sesuatu, kalau orang Jawa dulu tuh mbah saya nih, saya itu keturunan orang Jogja, jadi mbah saya itu selalu bilang, ingetin Mbah Kakung almarhum, mudah-mudahan Allah muliakan beliau di surganya, hidup itu harus ikhlas dalam berbagai hal. Dalam artian segala sesuatu kalau kita sudah ikhlas, ikhlas kepada diri kita, ikhlas kepada Allah, ikhlas kepada alam semesta, semua itu jadi mudah. Itu disampaikan oleh Mbak Kakung saya waktu saya kecil, dan disampaikan turun-temurun oleh ibu saya juga disampaikan seperti itu. Baik teman-teman yang mau komen, silakan komen di bawah yang banyak. Namanya apa, hajatnya apa, namanya siapa, maksudnya hajatnya apa, biar kita bisa aminkan, biar Allah segera mengabulkan apa yang menjadi hajat teman-teman. Silahkan komentar di kolom komentar, silahkan. Terus yang belum subscribe, yang belum like, sama ditekan tombol loncengnya silahkan. Yang mau masuk grup juga boleh, ada di deskripsi video ini ya, monggo dilihat di deskripsi di bawah, langsung masuk aja, nggak usah izin-izin, monggo kita bersilaturahmi bersama teman-teman pecinta sholawat lainnya. Baik, begini teman-teman kurang lebihnya. Jadi banyak pertanyaan, Om, saya sudah berapa bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan udah ngamalkan sholawat tapi kok belum ada keajaiban. Yang pertama. Yang kedua, Om, saya sudah lama bersholawat tapi kok Allah belum kabulkan doa saya ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Om, kira-kira kalau saya bersholawat terus, sholawatnya ini yang saya baca, kira-kira Allah ngabulkan nggak? Coba deh teman-teman renungkan, terus dipahami, kira-kira dikabul nggak? Ya nggak dikabul dong, karena Allah bersama prasangka hambanya. Allah bersama prasangka hambanya, itu kan termasuk doa teman-teman. Betul nggak? Belum diucap, baru mikir, perasaannya keluar, Allah bersama prasangka hambanya. Jadi ya gimana mau dikabul, kita aja prasangkanya udah nggak yakin, prasangkanya sudah nunggu-nunggu Allah kapan ngabulinnya, bisa nggak ya, udah selesai toh. Jadi saya nggak bisa ngejawab karena bukan hak saya untuk menjawab itu. Yang punya hak untuk menjawab apakah doa yang kita panjatkan kepada Allah dan sholawat yang kita baca, yang kita amalkan, apakah kita mendapat berkah atau enggak, itu bukan ranah saya teman-teman, itu ranah Allah. Apakah Allah mau menjawab dengan pengabulan doa kita atau enggak, itu kan haknya Allah. Jadi nggak usah nanya ke saya. Tapi kuncinya gini teman-teman, kalau teman-teman sudah baca sholawat sebanyak apapun tapi belum ada keajaiban, ya itu kan ibadah teman-teman. Sekarang gini deh, teman-teman sholat apakah dikabul nggak selama ini doanya? Kalau belum dikabul, tapi kan kewajiban jadinya. Sholat itu kan kewajiban, betul nggak? Sholat itu kewajiban kita sebagai umat manusia, sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Sholat kewajiban, yang nanti kewajiban itu menjadikan kebutuhan, betul nggak? Kewajiban itu menjadi kebutuhan kita, betul nggak? Kira-kira dipahami deh. Jadi kalau teman-teman sekarang bekerja dapat gaji, itu beda lagi urusannya. Bekerja dapat gaji, jualan dapat uang, itu beda lagi. Jadi kita mengharapkan berkah dari sholawat itu boleh, karena Allah memberikan 10 rahmat dan akan menghapus 10 dosa dari 1 kali kita baca sholawat.
Kalau nanya sekarang, Om kapan dikabul? Lah saya nggak tahu teman-teman. Kan itu Allah yang ngabulkan. Saya kan hanya menjembatani kalau sholawat tuh banyak berkahnya, banyak manfaatnya. Buktinya, kalau teman-teman masih nggak ragu, kenapa kok sholawatnya ngerjain sholawat tapi belum dapat berkahnya, belum dikabul. Buktinya banyak tuh teman-teman di luar sana yang dikabul, bahkan yang mungkin dibantu sama Allah yang amanahnya besar sampai miliaran. Kenapa bisa? Kan kadar seseorang berbeda-beda teman-teman. Dosa saya dan teman itu berbeda. Amalan saya dan amalan teman-teman beda. Keyakinan pun berbeda kita. Walaupun kita sama-sama manusia, umat Islam, kita meyakini sholawat, kita berbeda-beda kadarnya. Mungkin teman-teman lebih tinggi dari saya nggak tahu. Atau sebaliknya. Jadi, kalau mau ngamalkan, ya ngamalkan aja. Itu jadikan suatu ibadah. Boleh nggak berharap? Ya boleh. Kan kita melakukan ibadah nih, sholat. Kita ibadah nggak? Ibadah. Setelah itu kita, setelah sholat apa? Berharap nggak? Dengan apa? Dengan berdoa. Boleh nggak? Boleh. Sholawat nih. Kita sholawat. Sholawat kita baca. Setelah sholawat, kita berdoa sama Allah. Mohon diberikan jalan keluar, mohon diberikan petunjuk, mohon diberikan berkah, mohon dikabulkan doa kita. Boleh nggak? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Kan beda antara sholawat itu ibadah yang kita kerjakan, doa kita doa yang kita kerjakan. Nggak bisa disatukan, dalam artian kita nggak boleh dong. Kita nggak bisa kita sholawat sambil kita memohon. Selesaikan dulu sholawatnya, baru kita memohon. Ya pun ada trik khusus untuk itu. Biar apa? Maksudnya biar kita nggak mikir-mikir gitu. Maksudnya saya pernah mengajarkan juga, yuk sholawat, tapi kita mikirnya apa yang kita buat seneng. Itu untuk cara doang teman-teman. Cara awal biar kita itu menyukai dulu sholawat, mencintai sholawat. Setelah itu kita udah mulai semakin cinta, kita kenal itu. Yang kita sholawat itu siapa? Kanjeng Rasul, baginda Rasul, orang termulia di muka bumi ini. Kita pahami, kita cari tahu caranya seperti apa. Cari di Google, beli bukunya, biografi Rasulullah itu seperti apa sih dulunya. Banyak orang-orang tokoh-tokoh besar yang menceritakan beliau gitu. Betul nggak? Kalau kita cinta sama Rasulullah, ya kita minimal tahu lah pribadi Rasulullah seperti apa. Betul nggak teman-teman? Sekarang teman-teman sholawat, baru sholawat aja belum mengenal Rasulullah seperti apa, sudah protes, kok belum dikabul, belum. Ya, bentar dulu teman-teman, bentar dulu lah. Tunggu dulu, kenal aja enggak sama Rasulullah, udah pengen berkahnya. Coba kenali deh. Ini kunci yo. Saya baru doh baca ini. Di grup udah pernah saya bahas, di grup WA. Yuk sambil bersolawatan, daripada kita chatting terus di grup, ngomong, wah saling doain. Kita kan nggak tahu doanya itu. Teman-teman nih, di WA ngedoa, biar saya amanahnya gini, banyak yang ngeluh juga kita doain, aminin. Itu bahaya sebetulnya. Orang ngeluh diaminin. Kan kita nggak baca tuh satu-satu. Amin, amin. Kalau malaikat nyatet, wah udah bahaya deh. Makanya di grup itu, saya saling mengingatkan sama teman-teman yang lain, jangan terlalu banyak ngeluh. Bahkan nggak boleh. Apa gunanya ngeluh? Yang ada malah apa? Malah yang tidak baik datang ke kehidupan kita. Mau nggak mau seperti itu. Allah bersama prasangka hambanya. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita bersyukur, Allah kasih tambah nikmatnya. Tapi kalau kita kufur nikmat, azab Allah sangatlah pedih. Itu deh. Jadi jangan cuma ngomong di mulut teman-teman. Dalam artian gini, saya orang Islam, saya yakin sama Allah, saya yakin sama Al-Quran, saya yakin dengan sholawat. Tapi ayat-ayatnya tidak diyakini. Al-Quran dibaca seperti koran, tidak diresapi arti dan maknanya. Jadi ayat-ayat yang tadi saya bilang artinya kayak bersyukur, kita pasti dikasih nikmat, ditambah nikmatnya. Kalau kita ngeluh, azab Allah sangatlah pedih. Itu kan firman Allah. Lah ngapain sekarang kita harus ngeluh? Emang ada yang bisa kita ngeluhkan? Apa yang kita ngeluh sekarang ini, itu kan akibat perbuatan kita. Tapi apa nggak ada yang bisa kita syukurin? Di depan mata kita deh, ya tubuh ini dulu aja deh. Jadi baik ya, untuk yang nanya kenapa belum dikabul, yuk introspeksi diri masing-masing. Daripada kita mikirin hutangnya, daripada kita mikirin kapan dikabulnya, lepaskan, pasrah, yuk siap-siap untuk menerima. Maksudnya siap-siap menerima apa? Pantaskan diri kita. Cocok nggak? Layak nggak kita dibantu sama Allah? Cocok, layak nggak kita ditolong sama Allah? Pengen ditolong, cuman kita ibadahnya juga malas-malesan. Pengen ditolong, cuman kita nggak yakin. Yuk balikin posisinya deh.
Kalau ada orang yang seperti itu kepada teman-teman datang, dengan mereka berbicara seperti itu, padahal tahu teman-teman tuh bisa ngabulin gitu, bisa ngasih. Taruhlah ada orang mau pinjam apa, misalnya teman-teman punya barang nih. Barang itu kalau misalnya ada yang mau pinjam, orang-orang yang mau pinjam tuh pasti dikasih gitu, sebetulnya itu. Tapi orang yang datang nggak yakin kalau misalnya barang itu bakalan dikasih. Padahal teman-teman tuh baik orangnya. Kira-kira mau ngasih nggak? Saya rasa enggak deh. Manusiawi aja enggak deh Pak. Ya Allah sudah ada firman-Nya tuh. Kalau kita ngeluh, ya azab Allah pedih. Allah bersama prasangka hambanya. Jangan dipikir udah kita baru di dalam hati aja. Bisa nggak ya Allah ngabulin? Kapan ya? Udah selesai teman-teman. Percaya deh omongan saya. Orang-orang di luar sana yang berhasil merayu Allah dan ditolong sama Allah, mungkin nggak seperti itu. Mereka mungkin lebih bijaksana, lebih positif, berpikir positif, lebih husnudon kepada Allah, bukan suudon. Jadi kalau suudon nanti malahnya ya itulah, dikabul enggak, capek iya, kesel sendiri, malah nanti tahu-tahu udah nggak ninggalin sholawat, ninggalin sholatnya, jadi malas-malasan. Ya sudahlah, hidup itu kan pilihan. Kita mau seperti apa ya, gitu terserah kita. Saya mau paksain seperti apa, saya paksain, teman-teman sholawat gini. Nggak bisa kalau teman-temannya sendiri nggak mau. Teman-teman nggak buka, ya nggak bisa ada yang masuk gitu. Ditutup terus. Tapi pengen berubah tapi ditutup gitu. Nggak mau, ya sudah. Jangan nyalain orang lain, apalagi nyalain Allah. Yuk introspeksi diri dong. Introspeksi, sujudlah. Jangan ego, jangan nafsu. Sujud nggak mau, ego gede, kayak kita paling bener aja. Hilangkan Tuhan-Tuhan kecil seperti itu. Kita mau ditolong sama Allah, ya sudah, kita kan makhluk hina. Jangan sampai Allah murka. Dicabut nyawanya, mau bilang apa? Hutang belum lunas. Coba pikir deh. Yang di grup juga tuh. Merasa paling suci semua, merasa paling hebat. Ngasih tahu orang, ternyata japri saya. Hutangnya banyak gini-gini. Nggak perlu gitulah. Kita belajar sama-sama. Saya pun yang sudah terbebas dari riba, masih mau kok belajar sama-sama. Kan belajar itu kan nggak perlu sama orang yang sudah mengalami, enggak. Saya belajar dari teman-teman banyak banget gitu. Maksudnya mereka dengan posisi kayak seperti ini, banyak hutangnya gitu. Saya pernah mengalami, cuman nggak perlu juga gitu. Kita kan bersama-sama belajar, dalam artian silaturahmi itu siapa tahu dari celetukan kecil yang ringan itu jadi motivasi, bisa jadi gambaran kita untuk mengerjakan apa, itu bisa. Nggak perlulah kita menjadi orang hebat. Yang hebat itu Allah. Yang hebat itu Allah. Saya nggak bisa maksa teman-teman semua yang nonton video ini untuk bersolawat, nggak bisa. Hanya Allah yang bisa. Mau sampai kiamat pun saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Bukan meyakini kan nggak bisa. Ngapain juga ngeyakinin teman-teman? Allah yang bisa. Saya hanya mohon kepada Allah, ya Allah, kalau video ini baik di matamu, mohon berikanlah kebaikan dan bikin hati-hati manusia yang menonton video ini itu untuk mendawamkan sholawat. Itu aja sih. Itu aja teman-teman. Ya mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata, omongan yang kurang baik atau menyinggung, saya mohon dimaafkan. Tapi intinya saya tidak ada arah untuk membuat teman-teman pesimis, enggak. Yang intinya, yuk dawamkan sholawat itu, ya sudah, dawamkan aja ibadah. Kalau apapun nanti Allah memberikan hasilnya kapan, ya itu tergantung Allah. Yuk, intinya jelasnya gini deh. Tingkatkan keimanan, ketakwaan, dan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah. Nah itu aja lah. Ya, perbaiki sholatnya, perbanyak sholawatnya, baca Al-Quran jangan lupa, sholat sunatnya ditambahin, tahajud duhanya dikerjakan. Insya Allah deh hidup enak-enak aja. Gak usah dibuat ribet teman-teman. Oke ya teman-teman ya. Mudah-mudahan semua yang nonton video ini paham. Mudah-mudahan semua dikasih kebaikan oleh Allah. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.